Apabila aku melihat museum dan yang ada di dalamnya, aku jadi pengen nangis karena teringat kenangan bersama ayahanda yang sudah tidak ada. Bagaimana beliau mengajarkan aku dari sesuatu yang belum aku tahu, sampai aku mengerti apa yang ada di museum ini. Aku berharap kelak aku juga bisa mengajak anak-anakku pergi ke museum dan membuat kenangan indah bersama. Waktu itu saya ingin mengikuti sebuah perlombaan untuk penulisan dan fotografi, tapi saking bingungnya saat itu, kan di bidang fotografi itu banyak sekali ide yang harus disiapkan. Dari mencari angle-angle pengambilan gambar, kemudian tema khususnya apa. Waktu itu saya mendapatkan museum virtual. Nah, dan dari sana saya mendapatkan banyak sekali inspirasi, yaitu peninggalan bersejarah. Dan tempatnya ada di Museum Sangiran. Akhirnya saya memutuskan untuk ke sana. Akhirnya setelah ke sana, saya dikejutkan dan dibuat terkagum-kagum oleh apa yang ada di museum itu. Mulai dari sejarah, kemudian evolusi dari manusia, evolusi dari alam, dunia. Dan itu membuat hati saya bergetar. Tubuh saya terdiam. Bahwa ini adalah keagungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu merupakan ide yang saya anggap wah sekali. Dan siapa sangka ketika saya mengikuti perlombaan tersebut, saya akhirnya menang. Dan sekarang saya bisa melanjutkan hobi saya dan melanjutkan prestasi saya di bidang fotografi. Semoga museum tetap jaya dan lestari. Dengan adanya museum, banyak sekali display yang menggambarkan, menceritakan sebuah peristiwa penting, sebuah momentum penting yang bisa menambah pengetahuan dan wawasan saya sendiri. Kami senang menghabiskan waktu di museum, karena bagi kami itu adalah quality time untuk hubungan kami. Jadi ya buat kami museum itu luar biasa ya. Karena museum lah akhirnya kita dipertemukan ya Mas ya. Sampai akhirnya kita menikah dan mudah-mudahan kalau nanti kita punya anak sih semoga kecintaannya juga sama ya. Pasti Pecinta harus. museum. So, terima kasih museum. Museum di Indonesia sudah cukup panjang sejarahnya. Hingga hari ini pun sudah mulai masuk ke hati masyarakat, dan ini merupakan hal yang sangat penting yang harus tetap kita pupuk kepada generasi muda supaya tetap menyayangi museum, karena di dalam museum itu adalah sebuah pendidikan yang luar biasa penting, berisi tentang sejarah peradaban bangsa ini yang begitu besar hingga menjadi cermin untuk kita ke depan bagaimana membina negara yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan.
Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Meski sudah divaksin, saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan merupakan kunci dalam mengatasi pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penularannya ini tinggi sekali dan Indonesia pasti akan mengalami ini. Secara persentasi di bawah Delta yang masuk rumah sakit, tapi secara nominal sudah sama dengan Delta. Yang masuk di rumah sakit 85% lebih sudah sembuh. Kita yang sudah ada meninggal 5 orang positif Omikron. Itu 60% belum divaksin. Bahwa kita sudah memastikan bahwa obat-obatan itu lengkap. Adalah Avigan atau Favipiravir dan Molnupiravir. Tapi ini harus dengan resep. Kami menghimbau bahwa sebaiknya Bapak Ibu kalau OTG tidak usah dirawat di rumah sakit. Kalau tanpa gejala, Bapak Ibu cukup dengan vitamin, berkerumun, atau mobilitas, ya kita kurangi. Percepat vaksinasi orang tua dan anak-anak kita yang belum divaksin. Waalaikumsalam. Babe gimana, Nyak? Udah makan? Beluman, Li. Loh, terus nanti hari Minggu yang kerja gantiin Babe siapa, Nyak? Li, lu bisa kagak gantiin kerjaan Babe dulu? Buat bangsa-bangsa 2 minggu aja paling. Lah, kalau bukan lu toh, siapa lagi yang nerusin ondel-ondel Babe? Lagian, lu kan jadi ondel-ondel kagak ngamen untuk melestariin budaya kita. Ngibur orang, sono rumah Betawi. Iya, Nyak. Ayo ngerti, Sadeli mau kok. Aduh, panas banget ya. Iya. Tapi tenang, gimana kalau misalnya kita nongkrong di warung depan? Ya, boleh juga tuh. Warung depan ya, warung depan ya. Ya, oke. Tunggu. Apaan? Kenapa sih? Itu Sadeli bukan sih? Mana sih? Itu lu lihat apa? Kayak Sadeli ya? Iya kan? Gimana kalau misalnya kita lihat? Ya, kita samperin aja. Iya, kita samperin ya. Loh, Li! Lu jadi ondel-ondel? Ya, jadi ondel-ondel. Aduh. Lu jadi ondel-ondel sih, Li? Jadi ondel-ondel. Payah banget. Masih zaman jadi ondel-ondel. Ya. Ini 2000 berapa, Li? Lu jadi ondel-ondel. Ya, lah. Aduh, payah. Sadeli tuh. Sadeli. Ondel-ondel. Depan gua ada ondel. Anak-anak, tolong jangan berisik. Kerjakan tugas dengan baik. Loh, Li.
Lu jadi ondel-ondel? Ondel-ondel, ondel-ondel, ondel-ondel. Sadeli tuh Sadeli. Ondel-ondel, 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 ondel-ondel. Udah, jangan ganggu Sadeli. Kasian, dia kan teman kita. Ah, gak seru nih Raka. Kamu nih nggak seru banget sih. Jelas. Anak-anak, jangan lupa ya, minggu depan kalian harus presentasi sejarah kesenian daerah. Baik, Pak. Sadeli tunggu. Ngapain Kak? Aku pengen banget bahas nih ondel-ondel. Aku boleh ke rumah kamu nggak buat ngobrol? Iya, boleh aja. Yaudah, yuk kita kerjain di rumah kamu aja. Yuk, yuk. Li, ondel-ondel itu apa sih? Oh iya, terus kok kamu bisa dapat kerja jadi ondel-ondel? Babe, seniman ondel-ondel, Kak. Engkong juga sama. Emang udah turun-temurun. Dulu, Engkong punya sanggar. Tapi sekarang udah gak ada lagi. Cuma Babe aja yang masih bertahan. Sebetulnya, ini kerjaan Babe. Tapi gara-gara Babe Ayah sakit, Ayah yang harus gantiin dulu kerjanya Babe. Ada temannya Sadeli. Udah makan belum? Iya Tante. Nyak siapin makan ya. Oh iya boleh Tante. Makasih ya Tante. Iya. Ondel-ondel sudah ada sejak tahun 1600-an dan dipercaya masyarakat sebagai penolak bala atau penyakit. Sejak dulu, ondel-ondel menjadi bagian dari budaya Betawi yang dianggap sakral dan dipentaskan di acara-acara besar. Tapi seiring perkembangannya zaman, ondel-ondel jadi semakin tidak diminati oleh generasi muda. Dampak dari hal ini bisa membuat kesenian ondel-ondel terancam punah. Kita, generasi muda, harusnya bisa melestarikan budaya ondel-ondel sebagai rasa bangga kita atas budaya Indonesia, khususnya Betawi. Teman-teman, kita semua tahu bahwa ternyata Sadeli bekerja sebagai ondel-ondel untuk menghibur pengunjung di tempat wisata Betawi, menggantikan ayahnya yang sedang sakit. Tapi saya sedih melihat teman-teman malah menertawakan Sadeli. Apa kalian tahu? Rupanya keluarga Sadeli sudah turun-temurun melestarikan kesenian ondel-ondel. Dan sekarang, giliran Sadeli untuk melanjutkannya. Di saat kita semua menertawakan Sadeli, harusnya kita berpikir, apa perjuangan yang sudah kita lakukan untuk melestarikan budaya kita? Kita harusnya bangga punya teman seperti Sadeli. Sadeli berkesenian ondel-ondel bukan untuk mengambil atau minta-minta, tapi untuk menjaga agar sampai kapanpun seni ondel-ondel tidak akan punah. Wah Li, keren banget tadi pertunjukannya Li. Wah iya. Iya asik banget ya tadi ya. Iya asik banget. Yang paling keren deh kalau jadi ondel-ondel Li. Iya dong. Dateng ya? Iya, gue juga gak nyangka banget sama lu Li. Sampai gue salut banget sama lu. Iya bener. Kapan-kapan ajak kita lagi lah. Iya. Asik banget ya. Iya. Kan enak ya kita ya bareng-bareng ya bantuin ya. Ternyata nggak gampang ya jadi ondel-ondel. Ya tapi asik juga loh walaupun panas-panasan. Iya. Kan? Aduh, keren banget lah pokoknya lu. The best. Bangga gue sama lu.
Strategi pemerintah dalam menghadapi gelombang Omikron ini sedikit berbeda dengan menghadapi gelombang Delta. Omikron ini yang tinggi penularannya, tapi keparahannya rendah. Karena sebagian besar adalah OTG, orang tanpa gejala atau asimptomatik, atau dia sakitnya ringan. Jadi total pasien yang sudah kita lihat terkena Omikron sampai sekarang ada 1.988. Dan kalau ada lansia yang komorbid yang kena, itu diprioritaskan untuk dikirim ke rumah sakit. Konsultasi aja ke telemedicine, nanti akan di-guidance oleh dokternya, akan dikirim obat-obatan. Kapasitas pertasan kita ada 80.000, kapasitas maksimal kita 120-130.000. Yuk komunikasikan ke masyarakat agar mereka tetap waspada. Yang paling penting selalu jaga masker. Yuk kita cepat-cepat vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Meski sudah divaksin, saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan merupakan kunci dalam mengatasi pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi pemerintah dalam menghadapi gelombang Omikron ini sedikit berbeda dengan menghadapi gelombang Delta. Omikron ini yang tinggi penularannya, tapi keparahannya rendah. Karena sebagian besar adalah OTG, orang tanpa gejala atau asimptomatik, atau dia sakitnya ringan. Jadi total pasien yang sudah kita lihat terkena Omikron sampai sekarang ada 1.988. Dan kalau ada lansia yang komorbid yang kena, itu diprioritaskan untuk dikirim ke rumah sakit. Konsultasi aja ke telemedicine, nanti akan di-guidance oleh dokternya, akan dikirim obat-obatan. Kapasitas pertasan kita ada 80.000, kapasitas maksimal kita 120-130.000. Yuk komunikasikan ke masyarakat agar mereka tetap waspada. Yang paling penting selalu jaga masker. Yuk kita cepat-cepat vaksin.
Keadaan bukan halangan untuk melangkah maju. Berawal dari sebuah semangat untuk memberikan yang terbaik. Dimulai dari langkah kecil untuk terus bergerak menjadi langkah-langkah besar. Berjuang untuk bangkit adalah komitmen kita bersama hingga menghantarkan kepada sebuah pencapaian. Keadaan bukan halangan untuk melangkah maju. Berawal dari sebuah semangat untuk memberikan yang terbaik. Dimulai dari langkah kecil untuk terus bergerak menjadi langkah-langkah besar. Berjuang untuk bangkit adalah komitmen kita bersama hingga menghantarkan kepada sebuah pencapaian.